Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, kita akan pelajari sejarahnya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu dia bisa menjadi Abul Anbiya? Ya, apa yang Abul Anbiya? Apa yang Abul Anbiya? Bapaknya para nabi. Ya, kenapa Nabi Ibrahim itu bisa menjadi Abul Anbiya? Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim itu bisa disebut dengan imaman? Gila imam Sambajang imaman. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim itu di dalam Quran juga disebut dengan abdun? Ya, kenapa Nabi Ibrahim juga disebut dengan muhsin? Ya, nah inilah Bapak dan Ibu yang kita akan pelajari. Kenapa Nabi Ibrahim bisa seperti itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Wa idzi betala Ibrahim. Dan ingatlah, ya, kalau dikatakan ingatlah Bapak dan Ibu di sini adalah ceritakanlah, ya, ajarkanlah. Makanya Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim itu disebutkan setiap kali kita tahiyat. Ya, sikura aren ribawa empat tahiyat ke. Rua jadi. Tidak aren nayam rinjo. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kedua orang ini Bapak dan Ibu perlu untuk kita ingat-ingat terus, kita ajarkan. Ya, terkait apa itu? Ibtala Ibrahim rabbuhu. Ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya. Nah, apa yang ibtala? Ibtala itu Bapak dan Ibu diuji. Nah, ujian itu bisa bagus, bisa tidak. Cuma di Indonesia ampinnya apa kibalah apa atina bala injo. Bala. Kalau kita katakan bala itu pasti yang tidak baik, ya. Padahal bala itu artinya ujian, bisa baik, bisa tidak. Ya. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya. Ya. Nah, ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu ada yang baik bagi dia dan juga ada yang tidak baik. Ya. Tetapi Nabi Ibrahim itu ketika diuji, ya, dikatakan oleh Allah bikalimatin. Ada banyak ujian yang saya berikan kepada Nabi Ibrahim. Ada ulama yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 40. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, ini perbedaannya dengan kita. Fa'atammahun. Nabi Ibrahim itu melewati semua ujian itu dengan sempurna. Nah, coba kita lihat Bapak dan Ibu. Nabi Ibrahim dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan 50 tahun berdoa supaya diberi anak. Dites kurang tahun je biasa. Nake Pak kasal lo jawab pari anak. Kira dia 10 tahun. Mingka simpol injo la ngariu akare sariang aku do. Pokoknya injo. Nah, terakhir Bapak dan Ibu apa ki? Nase remo kodong karai. Nabi Ibrahim ini Bapak dan Ibu 50 tahun dalam sebuah riwayat tidak pernah berhenti berdoa dan terus optimis.
Adi tiba biasa nak empat doa kina, apalagi kita belum tahu mungkin doa terus dengan doa yang sama belum dikabulkan. Kadang-kala ada perasaan pesimis. Nah, Nabi Ibrahim itu bapak dan ibu tetap optimis bahwa doanya itu makbul. Ya, fa'atammahun, dia sempurnakan itu. Ya, tidak pernah merasa optimis dengan doanya. Yang kedua, bapak dan ibu, Nabi Ibrahim juga itu, kalau dia berbuat kebaikan, itu dia sempurnakan betul. Lapas sokui. Ketika malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, apa yang disembelih ketika datang tamu? Ya, hewan ternaknya yang paling gemuk. Apa ditekan? Nak, dia mau dokon-dokon ini mau sembelih di boko. Tidak, Nabi Ibrahim itu bapak dan ibu fa'atammahun, itu yang disebut fa'atammahun. Dia sempurnakan itu kalau melakukan kebaikan. Ya, bayangkan hanya untuk menjemput tajak samu yang datang, dia ambil ternaknya yang paling besar dan paling gemuk, disembelih kemudian dihidangkan. Sempurna, fa'atammahun. Nah, Nabi Ibrahim bapak dan ibu juga sempurna mendidik anaknya. Bayangkan Pak, anaknya itu di mana? Ismail. Di Mekah. Dia tinggal di Palestina. Tetapi tidak pernah berhenti Nabi Ibrahim sering mengunjungi anaknya untuk dididik. Ditekan terima kasar aja mangin anak. Derenen tumangnya ditipoli lapusing. Nabi Ibrahim bapak dan ibu menyempurnakan pendidikannya. Ya, di Yerusalem dia didik Ishak. Ya, di Mekah bapak dan ibu ada Ismail. Disempurnakan. Mana lagi bapak dan ibu disempurnakan? Ketika anaknya lahir disuruh sembelih. Apakah disembelih? Tidak. Disembelih. Ya, lepas suku metungi bapak dan ibu itu yang disebut dengan fa'atammahun. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu disebut sebagai imaman karena dia ketika menempuh satu ujian betul-betul disempurnakan sampai selesai. Ya, fa'atammahun. Nah, bagaimana bapak dan ibu kalau kita sempurnakan ujian itu? Orang yang menyempurnakan ujian, melewati ujian itu dengan baik, pasti akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Nah, bayangkan Pak Ijo kan sudah disembelih toh? Ya, mau disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'yah. Inna kadzalika apa sebutannya Pak Kiai? Pak Kiai nak ketiga kayak gini Pak. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah saya memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi bapak dan ibu itu yang perlu kita pahami bahwa kalau ada ujian yang menimpa kita, ya, kemudian kita laksanakan dan kita lewati ujian itu dengan baik, pasti Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik. Nah, sama dengan tadi Ibrahim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengganti itu lehernya Nabi Ibrahim dengan kibas? Karena Allah ingin mengganti dan memberikan balasan orang yang berbuat kebaikan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini di ayat yang lain. Nabi Ibrahim itu apa itu? Arina manasikana. Apa itu awal ayatnya itu? Ustaz. Wa itu kala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu min. Bukan, ada itu wa arina ma'a ini. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Nah, ini Bapak dan Ibu coba. Itu kalau dikatakan wa arina manasikana artinya tunjukkan aku bagaimana tata cara beribadah yang baik.
Kenapa Nabi Ibrahim minta seperti itu? Artinya begini. Karena berikan lagi saya beban untuk saya laksanakan. Kira-kira pokoknya Pak Dik. Karena saya ngabeban yang berupa ibadah untuk saya laksanakan. Kenapa Nabi Ibrahim minta beban ibadah? Nangure kira-kira. Ampani tekam paling dikuah mono mukaren lohem bahak. Pokoknya anjo Nabi Muhammad bin suruh bikin duha 10 rakaat. Suruh bikin tahajud 10 sekre. Suruh bikin sambayang pakun lah suruh bikin puasa. Nabi Ibrahim bapak dan ibu tidak. Wa arina manasikana. Perlihatkan aku bagaimana cara beribadah kepadamu dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu bapak dan ibu sudah merasakan kenyamanan ketika melakukan ibadah. Pada tiga biwaran toh, ia yang memotong mula sa'ri. Nah, itu bapak dan ibu sehingga Nabi Ibrahim itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran dijadikan sebagai imaman. Karena kalau ada perintah dia laksanakan secara sempurna itu. Geles setengah-setengah 4 jam. Fa'atammahun. Qala Nabi Ibrahim berdoa. Allah berkata lagi. Inni ja'iluka linnasi imaman. Aku kata Allah menjadikan kamu wahai Ibrahim imam, contoh, teladan, ikutan bagi manusia. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan nikmat berupa imaman? Karena dia itu bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya, Qala Nabi Ibrahim berkata, "Wa min dzurriyyati." Ya, wahai ya Allah, anak-anak kami bagaimana? Ya, batuan bapak dan ibu nakke Nabi Ibrahim tidak puas kalau cuma sendiri yang mendapatkan kebaikan. Ya, tetapi dia juga berdoa untuk anak-anaknya. Nah, kita juga bapak dan ibu kalau berdoa hendaknya juga mendoakan anak-anak kita. Apa doa anak Pak? Supaya lasarnya ki anak banyak kareng Allah Ta'ala. Ya. Atau ripa puasa silajar jadi. Engkau kali jibinan rika lupa itu. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wali walidina walil mu'minin. Ya. Banyak bapak dan ibu doa yang diajarkan oleh Nabi itu. Intinya ketika kita berdoa kepada Allah selalu ikutkan orang lain dalam berdoa. Anda minan rika lupai anatta, anda minan rika lupai anatta, anda minan rika lupai uranta siana. Ya, semuanya kita doakan. Dan Nabi Ibrahim seperti itu. Qala wa min dzurriyyati. Qala Allah berfirman, la yanalu ahadiz zalimin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya nikmatku berupa imam itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim. Nah, itu bapak dan ibu yang pertama. Kemudian yang kedua lagi, wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi. Dan ingat pula ketika kami menjadikan al-bait. Apa yang al-bait ini? Baitullah, ya. Masabatan linnas, ya, tempat berpijaknya manusia. Ya, kenapa bapak dan ibu tempat berpijaknya manusia? Ulama kita mengatakan bahwa wa id ja'alnal baita, dan kami menjadikan baitullah itu bapak dan ibu masabatan linnasi. Ya, tempat yang selalu dirindukan oleh manusia.
Ya, makanya pabattu ki Makkah sangi para kinai itu. Mingka pagere jiki minam mange. Ye, gere tonjue, gere pokoknya coba. Ya, masabatan linnasi itu Bapak dan Ibu, dia tempat yang selalu senang untuk dikunjungi. Ya, masabatan linnas. Itu Mekah, Bapak dan Ibu, kalau dibanding dengan negara-negara lain itu cukup lebih bagus. Ya, lebih bagus. Ya, tetapi kenapa orang kalau sudah pernah ke Amerika tidak tertarik lagi ke sana? Karena dia bukan masabatan. Ya, kalau Mekah itu Bapak dan Ibu masabatan. Ya, makanya ketika terjadi Tentara Abraha itu dari mana? Dari mana tentara Abraha? Dari Yaman, ya. Nah, itu Bapak dan Ibu, tentara Abraha itu kenapa terjadi penyerangan ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah? Karena Raja Abraha itu Bapak dan Ibu, kenapa negerinya itu tidak pernah dikunjungi oleh orang? Dia lihat Mekah selalu dikunjungi. Akhirnya dia buat juga apa apa kubus. Ya, bahannya bukan batu tetapi emas. Mingka maingi Bapak dan Ibu lah buat gari tonjoi itu Yamani. Ya, kalau Ka'bah itu kan dari batu. Ya, ini Bapak dan Ibu sama dengan Ka'bah tetapi dibuat dari emas, tetapi tetap tidak dikunjungi oleh orang. Ya, tetap tidak dikunjungi. Ya, akhirnya Raja Abraha Bapak dan Ibu memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, makanya ada disebut dengan tentara bergajah. Ya, nah, itu dihancurkan tetapi juga tidak bisa. Nah, kata Allah, wa id ja'alnal baita masabatan linnasi. Ya. Ini juga Mekah itu Bapak dan Ibu bukan tempat yang dikunjungi oleh orang. Ya, tetapi ketika dibuat itu bait, semua orang ingin berkunjung. Nah, wa amnan, dan juga aman. Nah, itu Bapak dan Ibu, dulu Mekah bukan tempat yang aman. Ya, kenapa dia bukan tempat yang aman? Ya, salah satu di antaranya adalah di sana tidak ada tanaman. Ya, di sana tidak ada air. Ya, tetapi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendirikan Ka'bah di situ, maka dia dikunjungi oleh semua orang dan orang yang berkunjung ke sana cenderung dan berkeinginan untuk kembali datang. Wa amnan, orang yang berkunjung juga ke Mekah itu pasti merasakan keamanan. Nah, setelah itu Allah berfirman, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musallan. Ya, dan jadikanlah atau ambillah makom Ibrahim itu tempat sholat. Apa itu makom Ibrahim? Di Ka'bah itu Pak ada makom Ibrahim, ada Hijr Ismail. Makom Ibrahim itu disunahkan sholat tidak? Disunahkan sholat. Ya, kalau tidak salah Bapak dan Ibu, dalam sejarah itu yang pertama itu melakukan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu makom Ibrahim? Makom Ibrahim itu adalah, tahu makom Ibrahim? Apa itu makom Ibrahim? Apa itu di dalamnya makom Ibrahim? Tak rawan kena nih. Simple rian apa? Gantaran orang. Nah, makom Ibrahim itu Bapak dan Ibu adalah tempat berpijaknya Ibrahim. Kenapa itu? Ya, kenapa itu Bapak dan Ibu dikenang? Ya, kenapa itu selalu dikenang? Nah, salah satu diantaranya adalah disinilah perjuangannya Nabi Ibrahim
ketika dia mendirikan Ka'bah. Kondi-kondi bapak dan ibu, kalau orang ingin mendirikan bangunan yang tinggi itu apa? Ada bambu, ada besi. Ya dulu Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail itu betul-betul menyempurnakan ini bangunan. Ya, dia cari batu. Ya, ini bapak dan ibu di tempat yang gersang, bebatuan semua. Dicari batu, kemudian disusut bapak dan ibu, kemudian dia berpijak di situ, ya, untuk memasang batu yang tinggi, kemudian Ismail membantunya. Nah, itu yang disebut wattakhidhu min maqami Ibrahim musallan. Ya, supaya orang bapak dan ibu bisa membayangkan bagaimana perjuangannya Nabi Ibrahim. Ya, makanya bapak dan ibu di sini disebutkan nanti di ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ya, itu yarfa'u bapak dan ibu, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu mengangkat. Nah, mengangkat di situ bapak dan ibu di sini disebutkan sedang mengangkat. Kenapa dikatakan sedang mengangkat? Supaya kita semua ini ketika melakukan ibadah haji selalu membayangkan begitu hebatnya perjuangan Nabi Ibrahim ketika dia membangun Ka'bah. Ya, cuma bapak dan ibu kondi-kondi barang biasa betul. Nah, tetapi itu selalu kita bayangkan. Ya, betapa hebatnya perjuangan Nabi Ibrahim itu. Ya, mana bukti perjuangannya bapak dan ibu? Di sana dulu tidak ada air, makanya tidak ada tanaman. Nabi Ibrahim datang ke sana. Yang dibawa ke sana bukan orang besar, sekre nenek-nenek, sekre anak-anak. Sekurang umurna bapak dan ibu Siti Hajar ketika dia melahirkan Ismail. Ada yang mengatakan bapak dan ibu tidak kurang dari 90 tahun. Ya. Nabi Ibrahim dalam riwayat itu disebutkan umurnya kurang lebih itu 175 tahun. Masih hidup 50 tahun setelah kelahiran Ismail. Jadi kira-kira si bilangan mau tahu bapak dan ibu nak mulai-mulai juga dari Yerusalem. Yerusalem itu Palestina bapak dan ibu ke Mekah. Kurang lebih 1 bulan perjalanan. Ya, Nabi Ibrahim ke sana itu, ya Nabi Ibrahim ke sana itu, di sana itu bapak dan ibu tidak ada tanaman. Lakuannya pas sepul bapak dan ibu si cere lairang jene ampara pilari. Nah, itu yang disebut fa'atammahum. Jadi Nabi Ibrahim itu bapak dan ibu ketika ada yang diperintahkan oleh Allah, betul-betul dia sempurnakan pelaksanaannya, tidak setengah-setengah dalam melakukan kebaikan. Ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musallan. Di sini makam Ibrahim kita salat di situ kan? Nah, itu bapak dan ibu yang disebut wattakhidhu min maqami Ibrahim musallan. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan juga Ismail untuk membersihkan bait. Makanya bapak dan ibu, penjaga Ka'bah itu siapa? Penjaga Ka'bah itu bapak dan ibu, bapaknya neneknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dari awal yang menjaga Ka'bah itu adalah keturunan dari Nabiullah Ismail alaihi salam. Dia memang diperintahkan oleh Allah. Wa aqidna ila Ibrahim wa Ismaila at-tahhira baitiya lit-taifina, bagi orang-orang yang tawaf, ya, wal akifina, bagi orang-orang yang beriktikaf, waruka'is sujud, dan bagi orang-orang yang rukuk dan juga bersujud. Wa idh qala, dan ingat pula Ibrahimu ketika Ibrahim berdoa,
Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ini Bapak dan Ibu, dalam Quran ada dua. Ya, ada al-baladah, yang kedua baladan. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu, kalau ini ayat kita pelajari, kalau dikatakan wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan, berarti dua doanya Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu berdoa supaya tempat dia itu tinggal itu dijadikan balad. Ya, dia dijadikan negeri bapak dan ibu, sehingga dia dikunjungi oleh banyak orang dan kemudian orang bertempat tinggal di tempat itu. Itulahnya Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim juga berdoa supaya semua orang yang berkunjung ke sana dan yang berada di sana itu diberikan keamanan oleh Allah. Ya, jadi Bapak dan Ibu, itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Nah, yang kita pelajari Bapak dan Ibu adalah doa Nabi Ibrahim itu dibaca ketika di sana belum ada orang yang tinggal kecuali dia. Berarti dia betul-betul yakin bahwa doanya itu akan dikabulkan. Nah, itu juga Bapak dan Ibu, hendaknya kalau kita berdoa kepada Allah, kita betul-betul harus yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan. Ya, jadi Anda bikin Bapak dan Ibu sama dulu ketika pesantren mau dibangun, remotong bau, gereja santri, gereja apa ke gua Bapak dan Ibu. Aini coba riolo makan tidak tonjo tahun nabi kasungka iria itu baitullah dulu hebo tahu. Ya, begitulah Bapak dan Ibu, dan alhamdulillah kita juga sekarang ini sudah membangun pesantren putri di Polebungi. Ya, alhamdulillah kemarin itu airnya Bapak dan Ibu, sumur bornya itu dalamnya 96 meter. Kasepuluhan lagi coba Bapak dan Ibu mingkarek borong. Kuat 20 mau 3 juta harap tujuai. Laku arintina masih nana, kuat ya bagan naik 27 surau masih nana. Jadi begitu Bapak dan Ibu, kalau berdoa yakin sebagaimana Nabi Ibrahim. Ya, di Mekah tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Nah, Nabi Ibrahim berdoa, warzuq ahlahu minas samarati. Ya, berikan juga buah-buahan. Man amana billahi wal yaumil akhir, bagi yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, dan barang siapa yang kafir, saya akan berikan dia kenikmatan yang sedikit. Ya, summa aqtarruhu ila adzabin nar, kemudian kami akan dorong, akan paksa dia masukkan ke dalam neraka. Wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Saya kira Bapak dan Ibu, demikian pelajaran kita. Mudah-mudahan dapat barakai karena Allah Subhanahu wa taala tolong-tolong dan dibang ini sekali boleh Bapak dan Ibu. Bagi yang bisa berkurban, nah, silahkan dan diupayakan untuk berkurban. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau dia melakukan kebaikan, betul-betul dia menyempurnakan dalam pelaksanaannya. Sekolah kira-kira Bapak dan Ibu pelajaran dan dibang ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara di mana keke